Hai, shalom bagi kita semua. Beberapa orang bertanya kepada saya, bagaimana sih dosa menghujat Roh Kudus itu dan mengapa dosa ini adalah dosa yang tidak terampuni di dalam kitab suci. Nah, pada video ini kita akan membahas dosa menghujat Roh Kudus. Jikalau kita membaca perikop secara keseluruhan dalam Markus 3 ayat 22-29, Markus mencatat bahwa ahli-ahli Taurat yang dari Yerusalem datang ke Galilea untuk melihat pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan ketika ahli Taurat bertemu dengan Tuhan Yesus sedang melakukan mujizat kerajaan Allah, yaitu pengusiran setan. Nah, orang-orang ahli Taurat yang melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat ini memberikan kesimpulan aneh akan peristiwa itu dengan berkata bahwa Yesus sedang kerasukan Beelzebul dan menuduh bahwa Yesus mengusir setan menggunakan penghulu setan. Dan hal itulah yang membuat Tuhan Yesus mengeluarkan pernyataan bahwa dosa hujat terhadap Roh Kudus tidak akan terampuni baik di dunia ini dan juga di dunia yang akan datang. Lalu, apa itu menghujat Roh Kudus dan seperti apa tindakannya? Jadi, pengertian menghujat Roh Kudus adalah ketika seseorang yang telah diterangi hatinya oleh Roh Kudus sampai benar-benar sadar dan mengerti bahwa Yesus adalah Kristus dan Mesias, tetapi ia menuduh bahwa Kristus berasal dari setan, maka ia telah menghujat Roh Kudus. Sama seperti ahli Taurat yang hatinya telah diterangi Roh Kudus melalui pekerjaan Yesus Kristus, yaitu pengusiran setan, tetapi mereka malah menuduh bahwa Yesus sedang kerasukan setan dan mengusir setan menggunakan penghulu setan. Dan ada begitu banyak orang Kristen yang merasa takut dan berpikir bahwa mungkin saja kami telah melakukan dosa hujat terhadap Roh Kudus. Justru orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang tidak melakukan dosa menghujat Roh Kudus. Karena orang yang telah menghujat Roh Kudus akan tetap menolak untuk percaya kepada Yesus dan selalu mengeraskan hatinya sampai dia mati. Jadi orang-orang yang menghujat Roh Kudus adalah orang-orang yang menolak ajakan dan juga kesaksian Roh Kudus untuk percaya kepada Yesus. Karena di dalam Yohanes 15 ayat 26 Tuhan Yesus berkata, "Jikalau roh penghibur, roh kebenaran yang keluar dari Bapa itu datang, ia akan bersaksi tentang aku." Jadi, jikalau kita masih mengaku secara tulus dan sadar bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Ia adalah firman Allah yang turun ke dunia ini, maka kita belum menghujat Roh Kudus. Karena dalam 1 Yohanes 4 ayat 2 dikatakan, siapa yang mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia, ia berasal dari Allah. Dan buat kamu yang sudah mengerti dengan benar bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, jangan murtad dan jangan tunda untuk datang dan percaya kepada Dia, agar tidak terjatuh ke dalam dosa yang tidak terampuni, yaitu hujat terhadap Roh Kudus. Demikian dapat saya sampaikan, Tuhan berkati.